tanah ini terkutuk karena engkau, ya, karena Adam. Saya sudah pernah khotbah itu ya di Jumat Agung. Jadi dunia ini akhirnya jatuh di bawah kuasa dosa, jatuh dalam kesia-siaan, jatuh di bawah kutuk. Dengan berpeluh, engkau akan bersusah payah. Yang perempuan, engkau akan sakit bersalin ketika engkau melahirkan. Ya, tanah ini terkutuk, semua ditaklukkan, gitu loh saudara. Oleh akibat dosa. Tetapi ada pengharapan gitu loh, ayat 21, tetapi dalam pengharapan. Jadi penaklukannya itu, kalau boleh dibilang hukuman Tuhan akibat dosa itu, ya kan ditaklukkan oleh Dia, oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi Tuhan itu Bapa yang baik. Amin saudaraku, Allah yang penuh kasih. Dia menaklukkan, coba ayat atasnya supaya saudara mungkin nyambungnya di situ. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk, bukan 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, kehendak kita. Kita nih ngalami begini bukan. Saya percaya nggak ada orang yang mau susah. Saya percaya nggak ada orang yang mau ngalami penderitaan, ya, walaupun tetap harus dihadapi, walaupun tidak ada yang mau. Itu bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, Tuhan yang telah menaklukkannya. Ya ini akibat dosa. Ya. Kan ada dosa, ya Tuhan suci kudus. Ada perintah, kau jangan makan buah ini. Kalau kau makan, kau akan mati. Dan manusia melanggar itu, maka benar maut datang. Itu khotbah Jumat Agung yang Paskah itu ya, kita. Ya maut itu datang karena satu orang. Akhirnya ditaklukkan oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi selanjutnya luar biasa 21. Dalam apa saudaraku? Pengharapan. Itu loh janji Tuhan yang luar biasa buat kita. Jadi ada pengharapan. Amin. Katakan ada pengharapan. 1, 2, 3. Ada pengharapan. Ada pengharapan. Pengharapannya apa saat anak-anak Allah dinyatakan? Jadi ini sebenarnya gini. Kalau bahasa segampangnya, ini kesempatan. Katakan kesempatan. 1, 2, 3. Kesempatan apa? Buat kita anak-anak Tuhan untuk tampil bersinar, jadi terang, amin. Jadi garam bagi bukan malah ngumpet. Terang itu tidak di apa tuh? Kamulah terang dunia. Terang itu tidak disimpan di bawah gantang, disembunyi. Tapi terang itu harus bersinar supaya kelihatan, supaya menyinari dunia gelap ini. Amin, saudaraku. Makanya ini kesempatan. Gereja untuk bangkit, anak-anak Tuhan untuk bangkit. Anak-anak Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini poin pertama. Ya, tidak saya panjang-panjang. Nanti lain kali. Tapi intinya, dunia sedang ditaklukkan dalam kesia-siaan, kekhawatiran, ketakutan. Tapi Tuhan berjanji ada pengharapan. Makanya waktu itu Tuhan ngomong, ada janji tentang Yesus itu pertama kali ya di situ Kejadian pasal 3. Ketika ada hukuman, ada penaklukan kepada makhluk akibat dosa, ada janji Tuhan. Tetapi apa enggak salah ngomong, keturunanmu akan apa? Bermusuhan dengan keturunan perempuan ini, maksudnya Tuhan Yesus ya. Keturunan perempuan yang lahir dari perawan Maria. Engkau akan meremukkan tumitnya, kau akan menghancurkan, keturunanmu akan menghancurkan kepalanya, tapi kepala ular itu ya. Tapi kau akan menemukan tumitnya. Itu bicara penyaliban Tuhan Yesus. Ada pengharapan, ada pengampunan dosa, ada penebusan. Makanya di situ dikatakan ayat selanjutnya apa? 22. Kita ditaklukkan tetapi dalam pengharapan, tetap 21 tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan apa? Dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Ada pengharapan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Siap masuk dalam kemuliaan anak-anak Allah, saudaraku. Amin. Kemerdekaan ini kita siap. Akhir zaman ini justru kesempatan kita akan masuk. Ada pengharapan ke dalam apa? Sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu sebenarnya nggak perlu ngotot. Itu namanya raja punya kemuliaan.
Saudara, kalau presiden aja loh, kalau lewat sama saya lewat beda. Itu bicara kemuliaan, ini kasih contoh sederhana. Kalau Pak Jokowi lewat, semua orang wah salam, sekarang mungkin nggak tahu kalau ada corona nggak berani salaman, tapi sambutannya beda. Coba Pak Jokowi masuk Gunung Gedangan, wow rame. Pak Jokowi masuk Gunung Gedangan, paling gereja aja ya. Enggak, maksudnya ini loh, beda kemuliaan, kan itu loh kemuliaan. Itu contoh kemuliaan tuh gitu, punya kemuliaan. Itu contoh dunia sederhana. Bayangkan bagi anak Allah gimana kemuliaannya. Pak Jokowi nggak perlu ngotot, ayo sambutan aku nggak perlu. Kalau usah Pak Jokowi artis masuk ke sini. Siapa artisnya? Pak, misalnya Tukul gitu aja lah. Tukul ke sini, oh rame, padahal Tukul gitu ya. Kiwil itu masuk sini, udah rame gitu. Padahal ganteng saya misalnya. Tapi orang, karena saya bukan siapa-siapa ya, memang biasa. Nggak perlu Tukul lewat, wah, terus ayo, siapa minta tanda? Nggak perlu orang pada berbondong-bondong nyala minta tanda tangan. Anak Allah juga begitu. Saat anak Allah dinyatakan, lo nggak perlu, aku lu anak Allah, nggak perlu. Anak Allah itu menyatakan kemuliaannya Allah sudah. Nah makanya nanti akan ada ujian, bener nggak kita ini anak Tuhan? Selama ini kita hanya dengar kamu adalah. Sekarang ayo waktunya akhir zaman ini, situasi seperti ini kita membuktikan. Pemurnian itu kan membuktikan. Emas itu kan dimurnikan. Ini bener emas gak ya? Apa sepuan kan? Ternyata dengan api kan rontok ini ternyata sepuan. Kalau emas bener ya tetap tambah kinclong. Amin saudaraku. Jadi justru kesempatan ini Anda harus makanya sesuai tema kita manusia baru, jadi manusia sempurna seperti Yesus, serupa dengan Kristus. Ayo bertumbuh. Amin saudaraku. Dan kemuliaan Allah akan nyata saat Allah dinyatakan. Ini pengharapan yang pertama. Yang kedua, biar cepat, ini banyak habis ini aja. Yaitu ini saudara, coba lihat ayat ini 22-23. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sampai sekarang ini tetap juga segala makhluk sama-sama apa? Mengeluh dan sama-sama merasa sakit. Ini kan karena ditaklukkan. Jadi ternyata penafsiran saya sempat waktu itu mikir ya, waktu manusia jatuh dosa pada Adam, kau bersusah payah ya mengusahakan makananmu. Pada perempuan sakit bersalin, sehingga seolah-olah kalau orang melahirkan sakit itu putu. Ternyata ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud sakit bersalin bukan cuma sekedar melahirkan itu sakit. Itu pengertian jasmania. Secara rohania ayat ini mengatakan sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk, setiap makhluk itu, semua makhluk yang ada di dunia sama-sama apa? Mengeluh dan sama-sama merasa ini masalah penderitaan hidup. Masalah kesulitan hidup di dunia ini. Dunia ini, semua yang tinggal di dunia mengalami masalah yang sama seperti sekarang ini. Apakah ketika corona mewabah seluruh dunia anak-anak Tuhan juga tidak terdampak? Semua merasakan. Saya dulu sering, sebelum ada corona sering bercanda. Karena kita hidup di dunia, kita juga merasakan hal yang sama apa yang dialami oleh dunia ini. Kalau harga beras naik, apa anak Tuhan? Harga berasnya tetap murah? Ya sama naik, harga minyak naik, bensin naik, tetap merasakan gitu loh. Sama-sama mengeluh, sama-sama merasakan bersalin 23. Bukan hanya mereka saja semua makhluk tadi, tetapi kita, anak-anak Tuhan yang telah menerima karunia sulung roh, karena Roh Kudus, kita juga mengeluh dalam hati kita. Tapi ngeluhnya dalam hati aja. Sambil pengharapannya ini menantikan pengangkatan sebagai, yaitu pembebasan tubuh. Apa maksudnya pembebasan tubuh? Coba renungkan saudara. Sebenarnya kita ini menderita karena kita ini bawahnya ada katanya. Oh bukan. Ambilan kalian. Itu ada tafsir di ayat yang lain 2 Korintus. Yang dimaksud kita merasakan sakit bersalin, kita merasakan keluhan hidup di dunia ini. Tapi ada pengharapan. Nanti ada saatnya. Jadi gini, saat bedanya dunia ini mengeluh dengan kehidupan mereka, nggak ada pengharapan. Anak Tuhan harusnya beda. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus, saudara. Amin.
Tadi yang pertama pengharapan sebagai anak-anak Allah. Nah di sini ada pengharapan kita yaitu ketika kita mengeluh sakit bersalin kita juga. Makanya enggak heran ya, kadang kita juga mengalami situasi yang enggak enak, enggak nyaman seperti sekarang ini. Tetapi bedanya kita mengeluh dalam hati kita sambil, nah ini lagu. Sambil ngapain? Menantikan, ada pengharapan, nunggu, menantikan Tuhan berkarya. Lanjutkan. Indah pada waktunya. Pada waktunya apa? Menantikan pengangkatan, pernyataan sebagai anak-anak Allah, yaitu pembebasan tubuh. Terus jujur, pengertian gini tuh. Kenapa kok pengangkatan itu artinya pembebasan tubuh? Sebetulnya yang menderita itu tubuh. Waktu nggak ada duit, yang menderita itu tubuhnya. Kayak saya beli baju baru, sering bajunya baru terus. Dapat BLT beli baju terus, termasuk persembahan. Iya, nggak boleh jahit sendiri namanya jahit. Nggak, maksudnya yang menderita kan tubuh kita. Nggak bisa makan, kesulitan, bukan nggak bisa. Kalau cara mungkin bukan kesulitan misalnya. Ya bisa aja makan, cari apa aja bisa dimakan, tapi kesulitan. Akhirnya takut khawatir itu kan tubuh sebetulnya. Nah, sebagai anak Allah kita akan dibebaskan dari kekhawatiran ini. Kita akan dibebaskan ketika kita dinyatakan sebagai anak-anak Allah, ada kemuliaan Allah. Ngerti maksud saya, saudara? Jadi waktu kita ini mengeluh bersama-sama dengan seluruh makhluk yang ditaklukkan bersama-sama akibat dosa oleh kehendak Dia, tapi diberi pengharapan. Nah, pengharapan dunia ini menunggu kita. Anak-anak Tuhan dinyatakan, segala makhluk nunggu. Nah, anak-anak Tuhan ini nunggu ini. Ngerti enggak? Sama-sama nunggunya. Ngerti enggak, saudara? Yang pertama tadi coba saya ulangi ayat berapa? Ini yang pertama yang nunggu itu segala makhluk. 19 coba. Ini coba di sini aja, habis itu kasih simpulkan selesai. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan apa? Saat anak-anak Allah dinyatakan. Siapa yang menunggu? Siapa yang menantikan? Seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Seluruh makhluk nunggu siapa? Nunggu saudara dan saya. Ngerti enggak? Saat anak-anak Allah dinyatakan. Siapa anak-anak Allah itu? Kan kita anak-anak Tuhan. Jadi seluruh makhluk sedang menunggu gereja Tuhan, umat Tuhan untuk dinyatakan. Karena mereka berharap. Kenapa seluruh makhluk ditaklukkan ini tadi? Seluruh makhluk mengeluh dan sakit bersalin. Mereka nunggu pembebasan ini. Anak-anak Allah dinyatakan menjadi terang, menjadi garam. Yang itu ada juga nubuatan nanti di akhir zaman itu 10 orang akan mengejar, mencari memegang puncak jubah kita. Aku mau ikut kamu karena aku melihat Allahmu ajaib. Jadi mereka nunggu kita anak-anak Tuhan. Amin. Nah yang kedua, ternyata kita pun nunggu. Ayat berapa tadi? 23 tadi. 23. Nah, dan bukan hanya mereka saja seluruh makhluk tadi, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung. Kita sudah menerima Roh Kudus, amin. Yang percaya Yesus kita diberikan Roh Kudus, Roh Allah. Tapi kita juga mengeluh dalam hati kita sambil, nah ini kita juga coba dunia menantikan kita untuk menyatakan kemuliaan Allah sebagai anak-anak Allah. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita ketika mengeluh dalam hati kita saat menghadapi tantangan kehidupan di dunia ini, ya kita mengeluh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil apa, saudaraku? Menantikan pengangkatan. Jadi kita juga nunggu saatnya pengangkatan itu, bukan pengangkatan rapture ya, pengangkatan sebagai anak-anak Allah. Yaitu ini loh, pengangkatan pembebasan tubuh. Jadi gini, saudara, saya urut ya, saya akan tutup. Jadi dunia ini mengeluh, sakit, depresi, ada jalan keluar, butuh pengharapan. Mereka nggak tahu kemana. Seluruh makhluk rindu melihat ada pembebasan. Tapi kita mengatakan menantikan anak-anak Allah yang akan
akan membebaskan mereka. Ketika anak-anak Allah dinyatakan terang itu, kamulah terang dunia, kata Tuhan, kamulah garam dunia. Nah, anak-anak Allah yang ditunggu ini juga mengeluh. Kita bukan hanya mereka saja yang menunggu kita ini yang mengeluh sakit bersalin. Kita juga yang telah menerima karunia sulung roh, kita yang anak-anak Tuhan, kita juga mengeluh menghadapi tantangan hidup, kesulitan hidup. Ya toh? Mengeluh dalam hati kita, tapi sambil menantikan. Jadi kita ini, mereka dunia menunggu kita. Kita menunggu pengangkatan sebagai anak, bukan berarti kita belum jadi anak, jangan salah. Maksudnya di situ dijelaskan, yaitu pembebasan. Kita harus bisa menang atas tubuh kita. Kita harus mengalami pembebasan tubuh. Selama ini terus terang sebagai anak-anak Tuhan yang membuat kita nggak bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita nggak bisa hidup sebagai anak-anak Allah yang sebagaimana mestinya, karena kita masih dikuasai, kita masih dikalahkan, kita masih kalah dengan tubuh kita. Coba terakhir untuk menjelaskan ini ya, saudara buka 2 Korintus 5, saya kata tadi 2 Korintus 5 yang terakhir, setelah itu kita doa. 2 Korintus pasal 5 ayat 2 mulai 2 sampai 4. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Ya, kemah ini masih hidup kita di dunia ini, pakai tubuh kita ini, karena kita merindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, masih tubuh kita. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4, 1, 2, 3. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, tubuh kita maksudnya, kita mengeluh oleh beratnya apa? Tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, hidup yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi anak-anak Allah ini ada dilema dalam diri. Padahal kita sedang ditunggu oleh dunia ini. Tapi kenapa kok kita belum muncul? Kenapa kita belum dinyatakan? Karena ternyata masih ada kendala. Kita masih mengenakan tubuh kita, kemah yang lama ini, tanpa mau menanggalkan. Ya, ayat 5 tadi, ayat 4 tadi. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan yang pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Selama anak-anak Tuhan belum jadi manusia baru, jadi manusia rohani sampai serupa dengan Kristus, masih pakai hidup yang lama, pakaian yang lama. Sebenarnya melalui corona ini saya berharapnya, ketika pemurnian terjadi, kita justru dimurnikan Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita, kita mempersiapkan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Layak sebagai anak Tuhan. Kita tidak cuma ngomong aku nih loh anak Tuhan, aku nih loh orang Kristen pengikut Kristus, tapi hidupnya tidak seperti Kristus. Apa artinya Kristen pengikut Kristus? Hidupnya seperti Kristus. Selama kita masih mengenakan manusia yang lama, selama kita masih kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, kita nggak bisa mengalami pembebasan tubuh. Dan sedang bicara pembebasan tubuh. Apa yang dimaksud pembebasan tubuh? Maaf, anak-anak dunia, anak-anak Tuhan masih terlalu dunia. Saya berharap melalui situasi begini kita sadar, saya mau jadi manusia rohani seperti tema kita, saudara. Amin. Manusia baru yang manusia rohani, bukan manusia baru yang sudah ditebus Yesus, tapi masih hidup duniawi. Gak akan ada penyelesaian. Dunia gak akan ada harapan. Bingung, semua bingung. Pemerintah bingung, ilmuwan bingung. Harusnya anak-anak Tuhan yang gak bingung. Seharusnya anak-anak Tuhan saja yang tidak bingung. Memang Anda gak pintar, mungkin secara pengetahuan ilmuwan segala macam, tapi kita punya Tuhan Yesus
hikmat Allah. Harusnya seperti itu. Makanya saya berharap melalui khotbah ini ya, motivasi buat kita semua di tengah situasi seperti ini. Dunia menantikan kita. Nah, sedang kita dinantikan, kita menantikan pembebasan tubuh ini loh. Apakah tubuh kita akan dibebaskan dari pengaruh dunia ini? Apakah tubuh kita akan dibebaskan dari kehidupan dunia ini kita? Selama belum, ya rasakan akan seperti ini terus. Makanya kenapa tadi kita jangan menjauhkan diri dari teman-teman ibadah. Itu kesempatan untuk kita bertumbuh, terus bertumbuh. Saling menasihati, saling mengingatkan. Jangan kompromi, janganlah serupa dengan dunia ini. Persahabatan dengan dunia ini menjadikan kamu menjadi seterunya Allah. Ada berapa banyak orang Kristen hidup secara dunia. Tapi saya berharap melalui situasi sekarang ini justru kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita untuk kita mengalami pembebasan tubuh kita. Amin, saudaraku. Dibebaskan tubuh kita, dibebaskan tubuh kita, pengangkatan sebagai anak benar-benar. Kita berseru, ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah, dipilih, dipanggil Allah, dipersiapkan Allah untuk menyatakan kemuliaan atas dunia ini. Bisa dipakai. Mari kita bersama-sama di musik bersama juga. Kita paling berdiri, saudara. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau pernyataan kemuliaan anak-anak Allah itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Betul-betul kita nyatakan kemuliaan Allah sebagai anak-anaknya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai. Dunia sedang menantikan saudara dan saya. Ya Aba, ya Aba, ini aku anakmu, layakkan. Dosa, ku mau cinta Yesus. Seluruh dunia mengeluh, sakit bersalin. Bahkan demikian juga kita anak-anak Tuhan yang telah menerima karunia sumber Roh Kudus. Semua sedang menantikan saat Allah dinyatakan pengangkatan anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Oh, apa Bapa, dia aku layakkan. Haleluya, apa Bapa.
sini berganti. Dalam hidupku tak cinta Yesus selama. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan meskipun badai silih berganti. Mari anak-anak Tuhan, dunia sedang menanti saudara dan saya dinyatakan kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama katakan, ya Allah Bapa, ya sekali lagi, ya Allah, ya Bapa, ya kepada Bapa di sorga. Mari Bapa, ini kami anak-anak. Kami sudah dengar firman-Mu hari ini bahwa dunia sedang menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Dan inilah waktu itu. Dunia sedang bingung, dunia sedang ketakutan, dunia sedang dilanda wabah, dunia sedang dilanda pencobaan atas seluruh muka bumi ini. Ya, dunia sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Dan bahkan kami yang telah menerima karunia Suruh Roh Kudus, kami anak-anak Allah, kami juga mengeluh sakit bersalin seperti dunia ini. Tapi kami memiliki pengharapan, kami sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan akan tubuh kami ini, Tuhan. Untuk menerima tubuh yang baru, tubuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Ya, mari saudara, biarkan kita dibebaskan dari tubuh kita ini, pembebasan tubuh kita, tubuh dosa, tubuh duniawi, supaya kita menerima tubuh surgawi, saudara. Kita hidup suci, hidup kudus, jadi manusia rohani seperti Kristus. Itulah sesungguhnya yang Tuhan rencanakan. Haleluya. Dia. Mari berdoa bersama-sama sebelum kita akhiri ibadah ini. Dalam nama Yesus. Layakanlah seluruh ya Bapa, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Jamah Tuhan, bebaskan tubuh kami ini, Tuhan. Haleluya. Supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Oh ya, tubuh yang baru, enak yang baru. Kami mengandalkan yang lain.
kalahkan. Kalahkan. Dengan doa, dengan iman. Kalahkan. Apapun yang melemahkan tubuhmu, entah itu sakit penyakit, berdoa di dalam nama Yesus. Jadi bebaskan tubuh kita dari sakit penyakit. Yang kekurangan, dalam kondisi seperti sekarang ini, tetap percaya kau dibebaskan dari kemiskinan, dibebaskan ekonomimu, diberkati Tuhan. Nama dibebaskan dari ketakutan khawatir. Kau punya pengharapan. Bahkan dunia ini segala makhluk sudah menantikan amanahnya. Anak-anak Tuhan yang saudara dan saya. Mereka mau lihat terang. Mereka mau garam dunia ini. Itu saudara. Kamulah terang dunia. Kamulah garam dunia. Biarkan terangmu bercahaya. Biarkan engkau menggarami dunia ini. Biarkan tubuhmu dibebaskan. Tubuhmu dibebaskan. Kau punya tubuh Kristus. Bukankah setiap kita berjalan kudus? Memang sekarang kita nggak lagi berjalan kudus, tapi ingatlah selalu saudara, saat kita makan roti itu, bukankah kita berkata bahwa ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus, saudara? Ingat bahwa Anda memiliki tubuh Kristus, tubuh kemenangan itu, saudara, tubuh kebangkitan itu, saudara. Siapkan dirimu, siapkan dirimu, siapkan dirimu, siapkan dirimu, siapkan dirimu. Kau anak-anak, kau punya pengharapan sebagai anak-anak Allah. Pengharapan dalam kemuliaan Allah, kemerdekaan di dalam kemuliaan Allah. Kau nggak lagi terikat dengan perkara-perkara dunia. Dunia takut, khawatir dengan apa yang mereka makan, minum, dan pakai. Tetapi kamu tidak takut, tak khawatir ada Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan khawatir. Yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Inilah pembebasan tubuh itu. Bebas dari ketakutan akan masalah-masalah duniawi. Tak usah takut, tak usah khawatir. Bapamu di surga akan memelihara kamu. Terima kasih Tuhan. Iya Bapa, ini aku anakmu, bayangkanlah seluruh hidupku Tuhan. Percaya saudara. Iya Bapa, ini aku anakmu, pakailah amin. Tuhan punya rencana bagi hidup saudara. Sekali lagi sama-sama. Iya sampai kita
percaya akan pengharapan yang Kau berikan ya Bapa. Walaupun seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan oleh karena kehendak, akibat manusia memberontak, jatuh dalam dosa, maut masuk ke dalam dunia, yang manusia ditaklukkan oleh maut. Manusia hidupnya menjadi sia-sia, penuh penderitaan. Akibat dosa manusia menderita, bahkan akibatnya maut. Akibat dosa manusia terpisah dari Allah. Akibat dosa manusia hidup sia-sia. Tapi puji Tuhan, Kau memberikan pengharapan kepada seluruh makhluk. Ditaklukkan di dalam pengharapan. Tuhan memberikan pengharapan akan adanya pembebasan, kemerdekaan, penebusan yang sudah Kau lakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan karya Yesus itu dianugerahkan kepada kami. Kami diampuni, kami dibebaskan, kami dimerdekakan dari dosa untuk masuk ke dalam kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Dan dunia, seluruh makhluk sedang menantikan ini. Sudah terlalu lama, Tuhan. Sudah terlalu lama dunia ini takluk kepada kesia-siaan. Sudah terlalu lama anak-anak Tuhan masih terkungkung, belum mengalami pembebasan tubuh yang sesungguhnya. Anak-anakmu yang sudah diampuni dan dilepaskan dari dosa, dibebaskan, masih hidup secara duniawi, masih takluk kepada dunia ini. Dan melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami diingatkan, sambil mengeluh menghadapi dunia ini, kami menantikan saat pengangkatan sebagai anak itu. Saat kami mengalami penuhan-Mu ya Tuhan, kami mengalami pengudusan-Mu ya Tuhan, kami mengalami pembebasan tubuh kami. Ya kami tidak lagi takluk kepada dunia ini, tidak lagi ditakutkan, digentarkan, dikhawatirkan oleh perkara-perkara yang ada di dunia ini ya Tuhan. Karena Kau yang memberi pengharapan itu setia ya Tuhan. Dan pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Percaya saudara, percaya kepada Dia yang memberikan pengharapan, bahwa di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh penderitaan, keluhan, sakit bersalin, Engkau memiliki pengharapan, Engkau memiliki berkat Tuhan, Engkau memiliki kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Engkau orang-orang yang diberkati Tuhan karena Engkau anak-anaknya. Engkau tidak perlu takut dengan apa yang Kau makan, Kau minum, Kau pakai. Percaya Tuhan memberkati kesehatanmu, memberkati ekonomimu, memberkati keluargamu, memberkati hati, pikiran, perasaanmu dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Biarlah segala berkat rahmat anugerah yang besar ini Kau terima dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah saudara, terimalah, pulanglah dengan damai sejahtera, penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Dalam nama Yesus yang percaya, diberkati, disertai Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.